ada yang dia bisa dibilang kayak ya free rider gitu lah. Oke. Tapi selain ngomongin soal kerkel nih, dosen tutor materi gimana? Ada yang perlu disambat kah? Dosen. Halo guys, ketemu lagi di VCD ngomong-ngomong. Ya, sudah lama banget kita nggak rekaman. Halo Sel, udah lama nggak ngeliat Ya, muka kamu Sel. bener banget. Kita udah lama nggak rekaman. Dan ini pertama Akhirnya, kalinya lagi kita take lagi. ya, Nervous lagi ya? take pertama kali ya ini, take tahun baru. Ya, Setelah tahun bener. baru, take Bener banget. pertama di tahun 2022. Nervousnya kerasa lagi. Oh my God. Iya, aduh, nervousnya saya lagi. Sampai lupa, belum nyapa nih, belum Iya. kenalan. Ketemu lagi, guys. Dari aku, Elsa, dan juga Chelsea. Hai. Di episode berapa ya ini? 15 kayaknya ya. Ya, di rekaman hari ini, akhirnya kita rekaman seminggu setelah UAS ya. Udah akhirnya lega-lega. Udah Gimana kabarnya, Sel? hektiknya udah selesai. Ya, benar. Pasti ini yang dengerin juga habis hektik juga nih pasti UAS. Kayaknya pas di pos ini udah menikmati libur semua ini. Oh ya, harusnya sih. Gimana kabar? Masih hidup? Hidup. Masih lah ya, masih lah. Ya kalau Iya. enggak. Ya mungkin ini termasuk episode santai ya, karena di sini nggak ada tamu-tamu, nggak ada pembicara-pembicara yang biasanya Benar. memberikan inspirasi-inspirasi. Cuman kita aja, hanya 2 orang kroco-kroco ini. Ini ya, hari ini episode kali ini kita mau ngobrolin soal apa sih, Sel? Jadi topik kali ini tuh kita bakalan bahas tentang UAS nih. Gimana UAS kalian, hektik apa enggak? Terus kalian itu ngerjain apa aja gitu. Dan ya pokoknya tentang UAS kalian gimana aja sih. Gitu. Jadi santai aja. Yang mau sambat di bawah di komen di bawah ini juga bisa lah ya. Iya bener, Bener episode banget. kali ini penuh dengan sambat. Oke nih, ngomongin soal UAS lah ya. Kita kan UAS baru selesai minggu lalu kan ya nih. Nah, pas apalagi pas liburan nih, Desember tahun lalu. Ya, biasanya ini kalau liburan tuh udah capek ngurusin tugas, tapi kalian tuh malah ngerjain tugas pas liburan tuh. Gimana nih? Celsa gimana nih? Kalau Celsa nanggepinnya gimana? Kalau aku sih setengah-setengah ya. Kalau dari pengalamanku sendiri yang kita liburan Desember akhir tahun itu kayak setengah-setengah antara liburan dan enggak. Jadi Oh, kalau mau libur pun otaknya kayak, aduh, aku boleh liburan enggak ya? kayak kompromi sama otak sendiri gitu jadinya. Ini aku boleh menikmati liburanku atau enggak ya? Atau harus ngerjain tugas? Ya sih. Aku juga gitu sih. Aku kayak bimbang gitu. Aku pengen liburan, tapi tugas itu juga numpuk ya nggak sih? Iya, jadi malah liburannya deg-degan. Aduh, kok belum selesai-selesai. Bener, bener sih Dan emang. lucunya itu kalau kita ngelihat dari anak-anak universitas lain ya, mereka tuh udah kayak liburan kemana-mana, Iya, udah ngajak jalan. iya loh. Udah selesai UAS-nya kita kayak, oh enggak, kita UAS-nya habis libur. Kita masih menanti UAS, kita masih ngerjain tugas gitu. Iya, aduh. Kayak mereka sudah dengan bahagia gitu. Sudah lepas kita kayak, aduh masih stres-stresnya, masih di ambang Iya bener. ambang UAS. Kayak pengen iri, tapi ya gimana lagi gitu kan udah Ya jalannya kayak gitu. udah jadwalnya begini. Tapi Aduh. kalau liburan sendiri, mood kerjanya gimana? Akhirnya kerja atau enggak nih ceritanya? Akhirnya kerja atau enggak bisa dibilang nyicil lah ya, nyicil Benar. meskipun kayak progresnya sedikit banget tapi kayak ada yang dicicil gitu, karena ya tahu sendiri kalau nggak dicicil kan juga bakalan wow nanti waktu masuk kan.
Jadi ya bikin to-do list, tapi kayak ya nggak berjalan dengan baik gitu. Benar. Jujur sekali. Jadi ya sebisanya aja gitu kan, sebisa moodnya pengen kerjain kapan gitu. Sama sih, sama. Juga akhirnya juga ada kasur kayak, aduh aku tidur lebih lama aja Kak. Akhirnya bisa tidur sampai berapa jam, 22 jam gitu ya. Wow, oke. Tiba-tiba bangun udah sore, nggak jadi iya, kerja. Nggak sadar, udah kelewat aja. Emang kalau Chelsea juga kayak gitu nggak? Maksudnya juga moodnya tergantung moodnya gitu nggak ngerjainnya? Benar sih, mood mempengaruhi banget. Kayak moodnya tuh udah libur, jadi kayak ngechat sama teman-teman juga udah pada libur semua, apalagi yang di luar UC kan. Iya benar. Tapi ya udah, mau nggak mau, tapi kayak udah mulai kerasa tuh mulai hektik sendiri nanti. Terus Iya nanti sih. mulai menyesali pilihan kok aku nggak kerja dari awal. Iya, benar. Aku juga ngerasa kayak gitu sih di awal minggu masuk kuliah itu. Kayak astaga, Mungkin ini kelihatan harusnya. ya karakter orang progres gini. Benar. Aku kayak astaga, kenapa nggak kemarin aja gitu loh. Padahal juga kerjanya dari kemarin itu kayak Netflix, terus tidur. Benar. Parah sih. Okay. Terus kalau kita nih, apalagi kita anak semester 3 sama semester 5 ini ada banyak kerja kelompoknya. Iya. Itu gimana nih? Apakah ada yang ngeghosting? Apakah ada yang gimana? Kalau ngomongin kerja kelompok itu panjang ya. Banyak. Udah mulai keluar nih, teh hangatnya sudah mulai keluar. Banyak sambatannya, tapi gimana pun juga harus bertahan ya nggak sih? Harus stay positif ya. Iya, harus stay positif. Harus saling backup satu sama lain juga kalau emang ada yang out of track. Kalau semester 3 ini gimana ini? Baru pertama kali kerkel nggak sih? Iya, semester 3 itu hektiknya kerkel karena hampir setiap matkul itu ya ada kelompoknya, pasti kerja kelompok. Jadi kalau kalian nggak bisa adaptasi sama itu, kalian bakalan kayak ketinggalan, terus gak bakal selesai kerjaannya. Jadi kuat-kuat ya nanti yang semester 2 sekarang, semester 3. Iya, ini untuk anak-anak yang masih angkatan semester 1 ya, angkatan 2021 ini. Ya, angkatan 21. Menjadi wejangan. Biasanya ya, kalau misalnya tahun kedua kayak di semester 3, semester 4 tuh biasanya watak-watak teman-teman kalian itu mulai kelihatan. Ya, benar-benar. Yang orangnya kayak gimana, yang orangnya rajin, yang orangnya malas, yang orangnya hilangan, itu udah mulai kelihatan itu. Iya sih, benar banget. Nah, kalau Chelsea kan semester 5 nih, juga ada kerkelnya nggak sih? Bisa dibilang lumayan banyak juga. Oh, ya? Ternyata lumayan banyak juga, tapi mungkin karena udah mulai memahami teman-teman kita seperti apa, cara kerja anak VCD itu seperti apa, itu udah mungkin lebih baik. Jadi nggak kaget gitu loh kalau ketemu anak yang kalau emang males ya udah mau gimana lagi, emang ketemu anak yang males ya udah. Ya udah gitu ya. Ya udah. Sip. Pokoknya saling bisa backup satu sama lain aja sih, dan harus sabar gitu. Ya. Dan jangan lupa guys, VCD itu ada yang namanya peer assessment. Oh iya, iya. Kalian kalau udah kena peer itu kalau bisa jujur aja sih, soalnya iya benar. Kalau kalian nggak jujur, sedangkan teman kalian ada yang nggak benar, tapi kalian malah ngasih nilai bagus. Kayak sayang gitu loh kalau kalian ngasih nilai bagus ke orang yang tidak bekerja. Bukan tidak bekerja sih, lebih apa ya? Kurang bekerja.
kurang. Itu nanti nilainya kayak sama gitu loh. Kalau misalnya kamu ngasih peernya berkurang ya nilainya jadi lebih adil istilahnya. Gitu. Sesuai yang sama kalian kerjain itu apa. Bener. Tapi selain ngomongin soal kerkel nih, dosen tutor materi gimana? Ada yang perlu disambat kah? Dosen Waduh. Teh hangat. dosen ada sih, tapi nggak separah itulah ya. Maksudnya ya namanya juga liburan, kita nggak bisa kayak ACC dengan seenaknya juga gitu kan. Harus nyesuaiin jadwalnya sama dosennya juga. Jadi kayak ya gitulah, itu susahnya sih. Iya benar. Ya sih nyari waktu untuk ngechat itu mungkin beberapa jam atau beberapa hari kemudian baru dijawab. Ya, benar. Tapi nggak sebut nama ya guys, nggak sebut nama. Karena ya emang gimana lagi gitu kan, Iya maksudnya benar-benar. Jadwalnya beda. Kalau liburan jadwalnya beda. Kita juga sama sebenarnya. Kita juga jadwalnya beda kan. Kita bangunnya mungkin telat. Mungkin ngechatnya bahkan mungkin bukan pas jam kerja. Ayo. nah ya Apa ini benar. pasti ada ini yang ngechatnya tiba-tiba subuh gitu. Nanti dosennya sama tutornya baca kayak ya ampun jam 4 pagi kenapa aku di chat. Parah sih itu jam 4 pagi. Tapi bisa sih ada yang kayak gitu pasti. Iya, kadang dosen sama tutor curhat juga loh sama kita-kita. Iya. Kemarin yang episode sebelumnya yang kalau kalian nonton Pak Kris sama Paman kan juga cerita tuh. Ada tuh anak-anak yang kalau minta ACC jam berapa. Iya sih, bener. Yang kemarin itu. Ya mungkin karena liburan juga ya. Tapi Iya benar. kadang kita jadi nggak tahu diri kalau liburan bener. Jadi nggak bisa nyalain dosennya juga gitu kan. Iya. Kitanya harus tahu diri juga gitu. Bener. Kalau Chelsea gimana nih? Materi yang dikerjain pas-pas nih gimana nih? Sulit banget? Apa sulit aja? Apa biasa aja? Mungkin materi yang paling kena sendiri kalau di aku yang SKS-nya paling banyak ya. Oke. 8 SKS langsung ketar-ketir kan. Sudah pasti. Kalau gagal gimana? Iya sih. Kalau aku di SKS yang 8 SKS ini bikin pameran soalnya. Pameran offline di UC. Oh iya. Kalau kalian ada yang ke UC di lantai 18 2 minggu yang lalu. Iya. 2 minggu yang lalu setelah rekaman ini itu ada. Dan ya stresnya lumayan. Itu sama real client bukan sih? Maksudnya sama ya benar-benar dari ada kliennya gitu nggak sih? Ya emang tamunya cuman pameran untuk klien sih. Kliennya bisa Hevelty, sponsored by Hevelty. ada Pak dari bapak-bapak dari Hevelty bantu ngomongin project kita gimana, yang menang siapa, dan lain-lain. Yang menang kelompoknya Patrick, kalau nggak salah satu tamu kita juga di sini. Wow, keren sih. Maksudnya challenge-nya dapat, terus juga pengalamannya juga dapat nggak sih? Ya bener sih. Kalau misalnya ketemu klien secara offline juga lebih kerasa komunikasinya gimana. Dan ya lebih asik iya, stres iya. Iya, bener. Kalau Chelsea sendiri, materi yang paling bikin stres apa nih? Materi yang paling bikin stres ini sih, karena aku baru pertama kali belajar juga kan ya, animasi nih. Oke, bener. Animasi ini harus sebenarnya aplikasinya tuh kayak mudah gitu kan, cuman harus sabar, harus teliti, harus ya sabar gitu, karena setiap objeknya itu harus dimainin kan pelan-pelan, harus sabar lah pokoknya. Jadi kayak itu challenge banget gitu buat bikin durasi selama itu gitu. Durasinya lumayan sih, 5 menit. Tapi ya kelompok lah ya. Jadi
Ya, Iya, agak enak. nggak bisa diomongin menguntungkan juga ya. Iya. Oh my God. Oke. Itulah pokoknya. Kalau aku dulu semester 3 juga animasi juga, aduh, nilaiku tidak baik. Nilaiku ala kadarnya. Oh iya. Tapi mungkin kalau aku yang di semester 3 itu stresnya basic video. Karena Ah, online. iya. Tiap hari keluar buat rekaman. Iya sih, benar. Aku kemarin juga gitu sih. Tapi nggak setiap hari sih, ada hari renggangnya juga sih. Tapi kayak cari cari propertinya itunya sih yang susah karena Benar. ya. Dan mungkin ngejar cahaya juga ya, ngejar matahari. Benar-benar benar kejar kejar matahari. Ada di saat dimana aku harus berangkat jam 5 pagi. Kemarin Melindungi kemarin pas aku matahari. iya makanya kemarin pas aku apa namanya shoot itu sempat kehujanan dong. Aduh. Sulit banget. Oh, Karena kalau kan aku lagi musim hujan juga gitu. musim hujan itu, aduh. Kalau aku dulu masalahnya itu pas tempatku itu ada banyak tukang. Oh, wah. Jadi kita rekaman itu sambil ditontonin tukang gitu nggak enak banget. Iyalah, iya jadi kayak Jadi nggak mood gak sih? kamu ngapain gitu Iya, ngeliatin. jadi jadi Nggak kesel leluasa. kita mau nggak mau pindah tempat kan. Sayang banget. Mungkin Sulit banget. susahnya rekaman itu ya, harus harus ada plan B. Iya, benar. Harus ada plan B. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya bakalan ada masalah apa gitu. Iya. Ini dari kita ngomongin dari perspektif angkatan 2019 dan angkatan 2020. Iya. Angkatan 2021 apa kabar guys? Hidup? Iya. Komen di bawah. Komen di bawah. Tapi kalau angkatan 21 ini kayaknya yang paling sulit nih apa ya? Ini sih kayaknya yang ini loh, apa? Pattern-nya. Yang basic basic apa? Basic drawing, Bukan satunya. basic design. Iya, iya benar basic Oh design. ya, itu yang pokok ya. Iya, yang Apa mapel yang matkul yang pokok. heeh. Aku Kemudian kayaknya ngejar pattern nggak sih ya? iya benar. Udah kayak bikin kayak Nirvana 3D dan lain-lain. Iya. Tebar duit. Iya, iya, iya. Kalau semester awal-awal selalu kayak gitu. Karena Selalu. butuh teknikal ya, belajar teknikal jadi tebar duit. Iya. Habis itu nanti bingung, aduh karyanya mau diapain, dibuang sayang, tapi nggak diapa-apain. Iya. Benar. Berakhirlah di toko loa. Punya aku sampai debuan loh. Oh iya, Iya, benar. Aku kayak mau buang tapi sayang, tapi juga buat apa? Akhirnya debuan sampai sekarang. mungkin kalau aku yang semester awal-awal yang aku simpen sampai sekarang itu ada Art Deco dari Oh, karton merang. Aduh, stresnya motong-motong karton merang sampai kapalan semua tangannya. iya, itu motong itu emang susah sih. Itu juga banyak begadang itu pasti angkatan awal-awal nih. Bukan hanya Iyalah, adaptasi, tapi juga stres. Tangannya sakit semua ini anak-anak. harus hati-hati sih tapi. Iya benar. Mungkin ya balik lagi dari pengalaman kita angkatan 2019-2020. Kembali ke Kerkel, apa kabar? Apakah kalian disebut sebagai orang yang tercarry atau freerider? Ah, Wah, ini pertanyaan yang penuh sambatan ini kayaknya iya, ya. agak sensitif tapi bisa lah ditanyain. Teh hangat, teh hangat. Celsa sendiri yang mana nih? Kalau aku sih tergantung ya, tergantung prioritas. Oke. Kadang prioritas kita, aduh ini kok kayaknya susah. Itu harus lebih serius. Tapi kalau Iya. yang kurang penting, aduh salah ini kayak ngomong kurang penting. Tidak salah, semua matkul itu penting. Cuman prioritas Iya. itu kadang kayak sedikit keterlantar, keterlantarkan matkulnya. Jadi mau nggak mau jadi freerider.
Iya sih, Jujur ya, kadang jujur. ya jujur-jujuran aja gitu ya. Kalau Chelsea sendiri? Iya, kalau aku sendiri, aku yang mana ya? Aku kalau ngelihat, aku nggak jarang sih kayak nentuin prioritas gitu. Maksudnya emang itu kayaknya penting sih. Cuman aku nggak pernah nentuin kayak gitu sih. Jadi kayak eh, apa yang mungkin ini bisa dibilang prioritas juga ya. Jadi aku kalau kerjain kerkel tuh yang deadline-nya paling mepet, yang aku utamain. Jadi Iya. yang deadline-nya masih lama, itu kayak aku ya nanti aja dulu, nanti aja dulu gitu. Jadi yang aku utamain itu yang deadline-nya awal. Jadi mungkin kadang aku juga free rider, tapi ya tetap carry juga gitu. Jadi gimana? Semacam Iya. itu. Jadi Iya. aku nggak yang, Tidak sebut ya. iya. Jadi nggak yang se seputus tanggung jawab itu juga gitu. Tetap, Iya. Jadi masih di tengah. iya, masih di space aman lah gitu. Bukan orang yang terlalu meng-carry, tapi juga bukan free rider juga. Ya, benar. Ya, ya itu yang baik sih, itu yang baik. Kalau kita jadi orang yang nge-carry juga kita stres sendiri. Iya, kan benar. Kasihan juga, benar. Kasihan dirinya sendiri, nanti Nah, kasihan mungkin gitu. mungkin pertanyaan berikutnya ini lebih penuh sambatan lagi. Ini di kelompok kalian, apakah ada yang free rider? Gimana cara ngatasin orang itu? Aduh. Jawaban pertama, peer assessment. Iya, benar. Tapi di ini sih aku ada kemarin sih, pengalaman kemarin. Ada yang dia bisa dibilang kayak ya free rider gitu lah. Oke. Tapi Gak sebut nama ya, Ki? Gak sebut. enggak. Tapi apa namanya? Kita perlu tahu kenapa kok dia bisa jadi free rider gitu kan. Benar. Akhirnya kita nanya ke orang di dekatnya gitu lah. Kebetulan ternyata kenapa dia kayak gitu itu emang dianya lagi mungkin karena dia nggak bisa adaptasi gitu ya. Jadi dia kayak stres terus kayak nggak pingin ikut urusannya yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ya udah kita kayak nge-backup dia gitu. Kita jadi yang carry. Kita jadi carry-nya gitu. Nah, terus kalau cerita kayak gitu, peer assessment-nya ceritanya gimana gitu? Ya, jujur. Jujur ya, jujur. Iya sih. Gak sebut angka, jujur. Sejujurnya aja, kita ngerasanya dia kayak gimana gitu sih. Gak sebenarnya. Ya gitu sih. Jadi ya, at least sebelum kalian tahu kenapa dia jadi kayak gitu, itu kalian tahu alasannya dulu aja sih kenapa gitu. Dia jadi kayak free rider gitu. Iya, mungkin ada alasan pribadi juga dari orang-orang yang biasanya free rider itu mungkin bukan karena karakter juga, mungkin karena situasi. Iya, Situasinya betul. Lagi tidak mendukung untuk orang itu, tapi mereka mungkin nggak cerita. Jadi kita berasumsi sendiri. Iya, jadi kalian harus tahu lah. Mungkin kalau belajar kerja kelompok itu juga belajar reach up ke orang juga ya. Iya, benar-benar. Jadi kita nggak asal ngejudge orang itu sih. Mungkin mereka punya kendala sendiri. Tapi mungkin juga ada orang-orang yang emang begitu. Emang gitu orangnya. Ya, itu juga ada pasti. Oke. Jadi ya emang benar sih. Terima kasih dosen sudah membuat peer assessment, itu sangat berguna. Oke. Tapi kalau Chelsea kemarin pas UAS ada yang paling gampang nggak sih? Maksudnya matkulnya yang dikerjain. Paling gampang MKU. Iya sih itu jujur aja suatu mata kuliah yang rada ditelantarkan, tapi ya lulus aja. Bener sih, aku juga gitu sih. Orang emang
Emang dosennya juga baik. Kebetulan aku dapat dosen juga baik banget. Jadi masih bisa mengerjakan seadanya. Adanya, oke. Jujur ya, Ih, ada terlalu jujur seadanya. Chelsea nih. Semoga dosennya nggak nonton. Ya, maafkan Chelsea ya. Iya, Pak. makasih ya Pak. Kalau Chelsea sendiri? Aku paling gampang karena MKU ku kebanyakan esai dan aku jarang hampir gak pernah nulis esai jadi kayak aku kesulitan. Jadi itu bukan yang Oh, paling gampang. oh iya. Iya bener. Menurutku yang paling gampang itu ini sih yang bikin campaign itu sih. Kan ada matkul yang tugasnya bikin campaign tuh. Nah, itu menurutku cukup banyak brainstormingnya, tapi juga enggak sesulit itu gitu. Karena juga app yang dibutuhin juga aku udah lumayan bisa menguasai, jadi itu yang menurutku paling gampang. Itu visual study ya? Ya, benar, visual study. Iya sih, itu susah-susah gampang. Iya kan, benar susah-susah gampang. Emang emang banyak sih materi yang susah-susah gampang. Atau susah-susah menyebalkan. Susah-susah menyebalkannya itu juga banyak juga. Kalau banyak banyak banget. Banyak. Emang UAS ini penuh penuh dengan pengalaman ya. Pengalaman kehidupan. Ya, benar. Tapi ya akhirnya kita berhasil menyelesaikannya ya guys. Ya, meskipun harus nyelesain waktu liburan, harus Ya, ngebalance liburan sama tugas, tapi kita tetap bisa menyelesaikan itu. mungkin ada yang berhasil, mungkin ada yang gagal. Tapi ya intinya sudah selesai. Ya, Sudah lega, sudah lepas. nggak liburannya. Ini mungkin untuk kata-kata terakhir nih. Untuk pesan-pesan penonton kita, gimana untuk menikmati libur dan menyelesaikan UAS-nya. Mungkin ada kata-kata Chelsea? Aku gini sih, UAS kemarin itu hektik, tapi juga banyak pengalaman barunya, juga menyenangkan. Tapi ya tetap masih bisa enjoy lah. Ya semoga meskipun dengan keenjoyan itu, semoga nilainya juga bagus lah ya. Nggak belajar. Amin, amin. Dosen nonton ya dosen? Ya, semoga. Kalau Calsa nih gimana? Kalau aku sendiri, kalau aku semester ini daripada pelajaran secara apa ya? Secara teknikal, secara teori lebih banyak pelajaran secara kehidupan. Wah, siap. My wisdom. Aku merasa lebih bijaksana ya. Jadi yang didapat nih pelajaran kehidupan nih ya. Iya, mungkin banyak yang bisa dipelajari juga selain teori. Kita juga bisa belajar mungkin time management, cara kita ngobrol sama teman-teman juga kayak gimana, komunikasi juga. Dan ya, kita juga belajar jadi orang yang lebih dewasa ya, guys. Ya, lebih dewasa untuk memilah mana yang prioritas, mana yang enggak. Mungkin buat teman-teman juga yang lagi ada kesulitan, mungkin yang para freerider juga, mungkin ada banyak teman-teman yang kesulitan, cuman kita nggak tahu juga. Itu juga mungkin punya masalah hidup juga. Itu juga mungkin dapat pembelajaran di semester ini. Mungkin ada orang-orang yang mau juga untuk hilaf, belajar lebih baik lagi dan begitulah ya. Kata-kata terakhir amin.
Ya itu sih, tetap semangat aja. Benar. Nikmatin liburan selagi ada, dan supaya kita bisa baterainya penuh buat masuk ke semester baru. Ya, bener. Semangat terus guys. Kalian pasti bisa kok. Mungkin ya itu dulu dari episode sambat-sambat kali ini. Bisa tersambat sih ini. Ya, udah ngobrolin UAS, ngobrolin sedikit tentang dosen, sedikit tentang teman-teman kerja kelompok. Iya. Mungkin dari kalian sendiri juga ada yang mau cerita gimana kabarnya selama UAS atau cerita kabarnya setelah UAS gimana, bisa komen di bawah juga. Buat kalian juga yang masih mau kepo-kepo tentang kita para MC di sini, bisa juga follow up kita di IG aku sendiri Elsa Amelia 48, Chelsea apa? Sabil-sabil Dan dan juga bisa follow IG kita, IG VCD di SU_VCD dan juga UC_VCD, dan juga bisa kalau kalian kepo-kepo ngomong-ngomong di episode-episode sebelumnya juga, kalian juga bisa follow up di podcast kita di Spotify TGIV, Thank God I'm VCDers, dan juga subscribe YouTube kita di UC VCDers. Oke, itu dulu dari episode kita, bareng kita, aku dan Chelsea. Yap. Ya, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye Bye-bye. guys. Sampai jumpa. Selamat menikmati liburan. Have fun guys. Oke.